Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya, kasih sayangnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar Sejuta Senyum Pensiun batch ke-79. Alhamdulillah, saya sangat senang, bahagia sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, ini posisinya juga nyaman. Ini ada yang di rumah, Bu Siti Aminah dari Bandung. Terima kasih. Kemudian ada juga Pak Nanang juga. Dimanapun Bapak berada, terima kasih sudah join dalam webinar ini. Semoga webinar ini jadi tempat temu kita bersama ya Bapak Ibu dari alumni ISQ masa persiapan pensiun. Namun Bapak Ibu yang juga mungkin pasangannya juga join, boleh dipersilahkan sekali. Apalagi mungkin tema-tema tertentu sangat berkorelasi dengan Bapak Ibu atau Bapak Ibu membutuhkan informasi terkait itu. Baik, sebelum kita mulai sesi pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu, agar diberikan kelancaran dan sesi sharing ini memberikan manfaat untuk kita semua dan menjadi kebaikan untuk kita bersama. Untuk itu, Bapak Ibu mohon izin berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon izin, saya akan menyampaikan nih Bapak Ibu sedikit topik kita pada hari ini, yakni terkait pahami post power syndrome di masa pensiun. Yang mana mungkin dari Bapak Ibu barangkali masih ingat di materi sesi hari pertama, sesi training ISQMPP, salah satu unit kita juga pasti ada materi terkait wisdom living. Nah, di dalam wisdom living itu materi-materi terkait kesiapan mental dan spiritual diberikan. Biasanya di hari pertama selama beberapa sesi ada yang satu, dua, atau sampai nanti 4 sesi ya Bapak Ibu sampai sore. Kali ini kita akan mengulang kembali, mengulas kembali terkait materi tersebut, bagaimana memanage energinya, bagaimana apa itu post power syndrome, dan harapan kami ini menjadi pengingat untuk saya juga pribadi, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, supaya kita bisa apa ya Bapak Ibu, bisa menjalani masa pensiun atau mempersiapkan masa pensiun dengan enjoy. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita semua, Bapak Ibu, trainer yang luar biasa juga, trainer dari ISQ Masa Persiapan Pensiun. Beliau Mas Hedi Ahadi. Nah, tak kenal maka tak saya, maka izinkan Bapak Ibu saya untuk memperkenalkan profil beliau. Merupakan trainer berlisensi dari penulis buku World Bestseller ya, dan tokoh pembentuk karakter dunia dari Dr. H.C. Ari Ginanjar Agustian. Magister Manajemen di bidang SDM, Branch Manager ISQS Java tahun 2016 sampai 2019. Kemudian berikut beberapa sertifikat beliau ya, dan juga menjadi berpengalaman menjadi trainer di ISQ baik nasional ataupun internasional di Delft, Amsterdam, Rotterdam, dan Netherlands, Singapura, Malaysia, dan tentu saja Bapak Ibu menjadi trainer khusus di salah satu unit bisnis ya ini ISQ masa persiapan pensiun, menjadi trainer Wisdom Living untuk unit ini. Baik, untuk itu mohon izin kepada Mas Hedi. Assalamualaikum Mas Hedi. Ya, Waalaikumsalam Mbak Dia. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Mas Hedi sudah berkenan hadir untuk menyapa Bapak Ibu kembali dalam agenda rutin kita tiap mingguan ya Mas Hedi ya. Ya, Oke, Mas Hedi. Mas Hedi, saya pun juga penasaran nih ya soal nanti diskusi kita akan bagaimana, apa yang kemudian akan kita diskusikan. Untuk itu, mohon izin waktu dan tempat kepada Mas Hedi, disilakan. terima kasih Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Pagi, pagi, pagi. Dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua. Apa kabar Pak Nanang? Sehat ya Pak Nanang ya. Wah, Ibu Siti Aminah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Di sini juga ada Pak. Ini mohon maaf kalau nanti saya salah baca nama ya. Ada Pak Anna Sudiatman, Pak Nur Hadi, Pak Isriyadi, Pak Sakri Saroyo, Pak Ahmad Sofyan, ada yang iPhone, ada yang Ibu Wahyu Ningsih, Faisal, Pak Sudarma, Rahmat, Ibu NN Dewi, Bu Dwi Retno, Pak Jaya, eh, ya ini ada Bapak atau Ibu Wahyudin, Bapak atau Ibu nih ya, mohon izin saya dikasih paham. Ada Pak Diki Budiman, Ibu Sri Rahayu, ini mohon izin Bapak atau Ibu Mariana, Pak Dodik, Pak Agus Nugroho, Pak Valentinus, dan ini mohon izin Bapak atau Ibu Renikis nih ya. Oke, sekarang saya mohon feedbacknya. Kalau suara saya terdengar dengan baik, oh ada Pak Ilham Rusdi juga, ya, yang baru open cam. Kalau suara saya terdengar dengan baik, boleh kasih di kolom chat ketik angka 2. Nah, silakan ketik angka 2. Kalau suara saya terdengar dengan baik, terima kasih. Nah, oh terima kasih. Gambarnya juga jelas ya, berarti ya. Nah, sekarang saya mohon izin juga bertanya, Bapak Ibu datang dari mana saja nih? Boleh tuliskan di kolom chat dari mana saja, sedang berkarya di mana. Pak Sakri Saroyo, Bekasi. Oh, Bapak. Terima kasih ya. Bapak Uum Wahyudin. Ibu Lilis Cimahi. Cimahi itu Bandung ya? Bapak Diki Budiman, Jakarta. Ibu Siti Aminah, Bandung. Rahmat Bekasi, Pak Ilham Rusdi, Jakarta, Otisel. Pak Sudarma, DPS. DPS itu Denpasar ya Pak ya? Pak Jaya Jakarta, Pak Ya, ya. Valentinus Jakarta, Pak Isriyadi Mataram, Ibu Wayu Ningsi Darajati Jakarta, Bapak Nur Hadi 2. Oh, Bu Mariana Bapak apa Ibu nih mohon izin. Jayapura. Ibu, Ibu Mariana. Oh, Ibu. Dan ada yang paling jauh dibanding Jayapura yaitu Depok. Ini mohon izin Depoknya Sleman atau Depok di Jabodetabek nih. Kan di Sleman juga ada Depok ya. Ibu Sri Wahyu. Wah, Ibu, Ibu sudah muncul di kamera ya. Bekasi. Nah, sekarang Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya dan boleh jadi banyak manfaat yang didapat pada siang hari ini. Dan luar biasanya adalah Anda orang-orang yang pembelajar, orang-orang yang menyiapkan karir kedua. Ya, boleh tepuk tangan dulu dong buat orang-orang hebat yang ada di sini ya. Oh iya ada Oh, itu yang ya. Apa itu kemudian makanan ya? Kutai Barat, Kutai Barat Kaltim iPhone. Namanya masih nama device nih. Nah, Bapak Ibu, temanya kali ini adalah post power syndrome ya. Betul ya? Betul, pahami post power syndrome, coach. Pahami post power syndrome. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan dong eh, apa sih yang Bapak Ibu lihat, dengar, rasakan kalau mendengar kalimat oh pensiun nih atau MPP. Mbak Dia boleh dibantu bacain ya. Sedih dari Ibu Siti Aminah dari Bandung, sedih, coach. Oh sedih. Kenapa Bu kok sedih? Oh, boleh mungkin disampaikan Bu Siti Aminah? Eh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bapak Ibu. Siang Ibu. Sebenarnya karena saya orangnya nggak bisa diem gitu ya. Oh Jadi kan gitu.
Jadi merasa terbatas, terus Mm-mm. ya eh, biasa aktif, biasa apa tiba-tiba diam ya akhirnya terus teman berkurang kayak gitu ya. Jadi kita teh harus dari awal lagi paling ya tetangga kayak gitu. Oh, Eh, gitu ya, Bu ya. jadi biasa kan kalau di kantor mah ada canda, ada tawa, ada ketawa ketiwi gitu ya. Jadi kalau pas di rumah kan ya seperlunya kayak gitu. Jadi ya awal-awal sih tidak terbiasa, tapi lama-lama kan harus berdamai dengan keadaan. Gitu aja. Terima Wah, kasih. bahasanya udah anak zaman now sekali tuh, berdamai dengan keadaan ya. Gen Z, Gen Z, ala-ala Gen Gen Z. Mangu tuh Iya, Kak, mangu. bukankah ketika pensiun itu kita punya banyak waktu? Hmm. Ya, Berarti, alhamdulillah banyak waktu. Jadi eh, lebih apa ya, lebih kita bisa berlama-lama ibadah kayak gitu ya, mencari ilmu yang hmm, lain kayak gitu. hmm, hmm, Ya, hmm. alhamdulillahnya ya itu memang kehidupan ada minus plus ya. Iya, kalau misalnya memang waktunya banyak luangnya, berarti yang membatasi siapa ya? Ya itu harus berdamai dengan diri sendiri, lari ke diri sendiri. Berarti yang ngebatasin nggak ada kan ya? Nggak ada. Bukankah selama kerja kita terbatas nih waktunya? Hmm, iya. Iya, Oke. kebalik ya. Terima kasih Bu sudah menyampaikan dengan jujur apa adanya. Diki, Freedom. Ini kayak film Braveheart nih, Mel Gibson. Freedom. Gitu. Mungkin Bapak nonton kali ya, film Mel Gibson tuh film lama. Iya betul. Ntar saya ganti dulu background. Nah, oke. Wah, keren. Lagi di kantor Freedom masih. gimana tuh Pak? Freedomnya Pak? Freedomnya kayak seperti apa Pak? Freedom pemahaman saya karena masih banyak keinginan yang tidak tersampai Iya. saat kita masih bekerja. Contoh, semenjak bekerja mungkin jadi jarang silaturahmi dengan keluarga-keluarga jauh ya. Itu dia. Jadi saya pikir kesempatan untuk bisa dulu mungkin waktu kecil kita sering lebaran kumpul bersama. Nah, Iya. semenjak bekerja kan terbatasi ya hanya Sabtu Minggu. Mm-mm. Sementara Mhm. mungkin saudara-saudara kita yang jauh ini sudah senior, sudah tua, sudah sakit. Nah, waktu saya kesempatan untuk bisa silaturahmi, datang ya, yang mungkin khawatirnya dipikir bahwa kita nih sombong gitu ya. Karena bekerja banyak yang mungkin saudara-saudara yang tidak beruntung. Itu kesempatan. Keduanya banyak yang cita-cita yang memang sewaktu masih bekerja terbatasi karena cita-cita karena hobi atau melakukan sesuatu yang memang belum kita lakukan karena keterbatasan waktu Iya. dan ya memang balik lagi bagaimana sih bisa menerimanya ya banyak kehilangan kegiatan iya tapi kalau saya pribadi sih ya akan fokus ke hobi ke silaturahmi sama membangun apa namanya eh, mengerjakan sesuatu yang memang berdasarkan karena hobi saja atau sharing-sharing ilmu itu saja Pak. Gitu. Ya artinya nanti yang mungkin pada saat pensiun kita juga lebih memang tidak mendapatkan pendapatan tapi kita lebih banyak bisa mengelola dana yang tersisa supaya kita bisa ya aktivitas gitu dan memaksimalkan Iya. dari yang ada tersebut gitu aja sih. Oke, terima kasih Pak Diki Budiman. Iya. Terus ada yang ini juga nih, Pak Dodik kehilangan pengaruh. Ya, kemudian Pak Ilham Rusdi kaget pas pensiun nggak punya anak buah, biasanya ada yang layani. Iya, ngaruh juga ya. Biasa ada yang bukain pintu ya Pak ya. Kemudian ada Pak Sabto Argo harus tetap semangat. Ini Bapak Ibu atau ZA nih. Kalau saya calon mahasiswa. Oke, dari Bu Juli. Eh, ada, ya, halo.
Kemudian Kutai Barat, karena saya nggak kerja kantoran, jadi nggak ada bedanya. Ah, bisa lebih santai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pagi. Ya, Pagi. nah menariknya begini, setiap apa namanya, setiap perubahan yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu tahukah apa yang terpapar dari diri kita? Setiap ada perubahan, mau itu perubahannya baik ataupun tidak baik, yang terpapar itu biasanya apa? Boleh Bapak Ibu sampaikan, tulis di kolom chat. Ketika ada perubahan dalam diri kita, yang pertama terpapar itu apa? Silahkan. Dan itu terjadi dalam diri kita. Oke, yang terpapar pertama rutinitas, boleh tuliskan lagi, Bapak, Ibu. Apa nih ketika ada perubahan, entah itu perubahan itu menurut kita positif atau menurut kita tidak positif, apa nih yang kemudian pertama kali terpapar dari diri kita? Coba Bapak Ibu ingat-ingat lagi dan boleh tuliskan di kolom chat atau boleh sampaikan saja yang menjadi Pak Sakri Saroyo. Oke, pendapatan good. Ah, itu dia dari Pak Sudarma. Pak Sudarma ya, betul. Bu Lilis juga, Bu yang ini apa tadi Bu Juli ya, iPhone. Juli. Nah, betul nih. Pertama kondisi psikologis, kemudian perasaan yang pertama terpapar, Bu Lilis jiwa. Ya, memang coba Bapak Ibu lihat saja kalau ada berita bahagia, reaksi kita gimana? Gembira atau sedih? Gembira kan? Gembira itu perasaan atau bukan? Nah, begitu juga sebaliknya ketika kita terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, apa perasaan kita? Nah, artinya setiap perubahan yang terjadi dalam diri kita, yang pertama terpapar apa Bapak Ibu? Kita sepakati nih, betul ya perasaan ya? Oke, lagi. Sama-sama kita sepakati. Yang pertama terpapar apa? Perasaan, psikologis, psikis. Nah, kemudian ini ada 5 fase purna tugas. Ya, 5 fase orang ketika berubah dari yang biasanya rutinitasnya tertata kepada yang rutinitasnya kita bisa pilih sendiri mau ngapain. Nah, ini mungkin yang sudah pernah ikut trainingnya, Bapak Ibu akan tahu, sudah pernah lihat. Pre-retirement itu kapan? Bapak Ibu silahkan tuliskan. Pre-retirement itu kapan? Bisa sekarang, bisa 2 tahun lagi, bisa 2 bulan lagi. Ada yang bilang lama, ada yang masih ya sebentar lagi. Kemudian kita akan masuk kepada fase yang kedua. Oh, Bu Siti Aminah 6 bulan lagi ya. Fase kedua itu honeymoon phase. Fase honeymoon. Kenapa kok disebut honeymoon? Boleh Bapak Ibu ketik kasih pengayaan dari sisi Bapak Ibu. Apa nih? Kenapa di sini disebut honeymoon, fase-fase honeymoon? Ayo coba boleh ketik. Wah, pesangon, OKB, orang kaya baru. Cakep. Apalagi menikmati waktu kosong, betul banget. Yang biasa rutinitas, kemudian nggak rutin lagi. Ya, nggak rutin lagi. Yang biasa rutinitas, biasanya yang tinggal Jabotabek nih, rutinitas, pagi-pagi nggak ikut kehebohan Jakarta. Dan juga nggak ada absen. Wah, lebih siang bangun tidurnya. Lebih khusyuk ibadah, nggak buru-buru waktu lagi. Betul banget. Ya, waktu melimpah. Bahkan kita bisa tuh godain tetangga yang subuh-subuh udah berangkat. Berangkat pagi. Ya, bahkan jam 8, jam 9 masih sarungan buat yang bapak-bapak gitu kan. Buat yang ibu-ibu masih dasteran gitu kan. Nah, pertanyaannya begini, manusia mengalami titik jenuh? Apakah mengalami titik jenuh? Nah, kemudian Bapak Ibu boleh lihat tuh fase ketiga.
Disengagement. Nah, itu dia disenhance. Mulai bosen, semua sudah dikerjain, nyapu, ngepel, nyuci piring sudah, kok kayaknya masih banyak waktu luang, bahkan lantai yang sudah dipel lagi, genteng yang nggak bocor, diperbaiki, gitu kan biasanya. Bahkan ada orang yang saking dia bingungnya, itu hari di mana dia pensiun, dia pakai baju seragam duduk depan rumah, masih pakai seragam gitu, anaknya negur. Bapak, Ibu kan sudah pensiun. Oh iya, masuk lagi gitu. Nih hati-hati nih, masa ini nih. Temen yang tadinya rame di WA, satu persatu sudah mulai sibuk. Apalagi mungkin tiap bulan ada berita, oh yang ini sakit ini, yang ini sakit ini, yang ini sakit ini. Wah, mulai itu. Depres, pikiran, perasaan. Nah, di fase ini, ada yang semakin terjun bebas, ada yang bisa bangkit. Nah, ini dia. Artinya apa Bapak Ibu? Ya kita manusia biasa gitu, bukan seorang yang super. Justru disitulah Tuhan sedang menunjukkan kepada kita, kita just human gitu. Sebagai manusia, perasaannya pernah sakit, perasaannya pernah terpuruk, perasaannya pernah kecewa, merasa kehilangan, itu wajar banget Bapak Ibu. Oke, sadari dulu bahwa saya mengalami proses ini sebagai proses perpindahan dari rutinitas memasuki sesuatu yang baru. Kalaupun kita merasa capek, lelah, letih, bingung, khawatir, itu wajar banget. Embrace dulu perasaan itu. Ya, utilize dulu perasaan itu. Nikmati dulu bahwa proses ini adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Sama seperti halnya ketika lulus kuliah, ada proses menganggurnya, dan kemudian dapat pekerjaannya. Kita akan masuk kepada fase kehidupan yang baru. Nah, di sini, menurut Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar ada saudara kita yang pada fase ini dia terus terjun bebas sampai sakit-sakitan dan bahkan mungkin ya nggak jelas sampai sekarang. Pun demikian ada juga yang berhasil bangkit. Nah, menurut Bapak Ibu, gimana nih caranya supaya di fase ketiga ini kita bisa bangkit lagi? Tolong Bapak Ibu sharingkan. Gimana nih caranya nih? Boleh Bapak Ibu tulis dalam kolom chat seperti apa? Ayo, Mbak Dia boleh bacain ya. Nah, gimana nih supaya waktu disenhance ini kita bisa bangkit lagi? Silahkan. Gimana caranya bisa bangkit lagi? Silakan, Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan secara langsung juga Oh, ada boleh. Pak Ilham Rusdi tuh, cari circle yang positif. Ini tulisan circle-nya udah Gen Z banget nih. Circle, ya. Culture, wah, tulisan culture-nya jangan-jangan KALCER, culture. Masih merasa memberi manfaat keluarga, berdamai dengan sendiri, bersyukur dengan apa adanya, mulai mengikuti aktif kegiatan sosial. Betul juga bagus itu. Berdamai dengan keadaan. Ini luar biasa ya. Bapak Ibu mungkin Gen X, tapi Gen X-nya Gen X yang mirip-mirip Gen Z. Karena bahasa-bahasanya sudah Gen Z banget. Melakukan sharing ilmu atau pengalaman. Harus bangkit menemukan yang positif. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya ada ilmunya. Kita lihat penelitian dari David Hawkins ya. Kita lihat penelitian Dr. David Hawkins. Bapak Ibu boleh perhatikan Terus mohon yang izin, mungkin boleh di oh gitu ya. tampilan ya di present. Ini Ya, Full screen besarin ha. oke, siap. Sudah, Coach. sudah ya.
Ya, ini antara energi negatif dan energi positif. Bapak Ibu boleh lihat dulu yang di bawah garis merah. Yang di bawah garis merah itu ada huruf, kalimat, dan ada angka. Kalimat itu menunjukkan perasaan. Sedangkan angka adalah jumlah energi yang dihitung oleh David Hawkins dalam penelitiannya Force and Power. Ya, luar biasa ini. Nah, ternyata bangga diri itu 175 energinya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita takut, cemas, gelisah, merasa nggak punya harapan, dan selalu itu ada di energi mana? Coba tulis Bapak Ibu. Cemas, gelisah, takut, nggak punya harapan, itu ada di energi mana? Bapak Ibu boleh tulis di bawah garis merah. Silahkan. Menurut Bapak Ibu, ya, di mana Bu Siti Aminah? Di zona rusak itu yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu, ketakutan kah, duka, yang mana tuh? Betul Bu Juli, negatif. Tapi yang mana negatifnya? Ada di bawah dia. Zona destruktif zone. Betul sekali, ketakutan. Gimana nanti saya? Apakah ada penghasilan atau tidak? Setelah pensiun, apakah saya masih bisa ketemu teman-teman? Banyak hal yang difikirkan. Oke. Ketakutan yang terus difikirkan, maka jadinya duka. Nah, ada juga di antara kita yang mengatakan, ya sudahlah ya hidup ngalir aja. Maka kalau dia bilang ngalir saja, itu ada di mana tuh energinya? Boleh tulis. Tika mengatakan, ya sudahlah ya ngalir saja. Ngalir saja. Oke. Kategori menerima itu khawatirnya disalahartikan nanti ya. Betul sekali, Ibu Dita Wiratrisna. Apatis ya sudahlah ya hidup ngalir aja deh gitu. Kemudian ini sering kami lihat di dalam ruangan training. Coach, saya kan masih bisa berkarya. Saya sebenarnya masih kuat kok. Tapi kenapa saya harus pensiun sekarang? Ini, wah, itu kira-kira ada di mana tuh? Ketika dia mulai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, dia ada di mana energinya? Boleh tuliskan. Betul sekali. Nah, kan banyak, ya saya belajar juga dari sebuah pengalaman bahwa banyak di antara kita yang pensiun, tapi tetap pengen terlihat keren. Kemudian dia menggunakan hal-hal yang berharganya dalam bentuk barang supaya masih terlihat keren. Nah, contoh tuh mobil misalnya. Nah, berarti itu energinya ada di mana tuh? Dia kalau tidak bersembunyi di balik harta yang dia miliki, dia malu. Nah, ada di mana tuh energinya? Boleh tulis. Bangga diri, betul sekali. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskannya. Pertanyaan selanjutnya, gimana nih supaya energi kita bisa naik? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Boleh tuliskan. Ada di energi mana dulu nih kita nih, supaya kita bisa terus naik. Di mana energinya? Pertama kali. Oke, menerima tinggi betul itu. Ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, energi pertama yang harus kita berada di sana adalah netral dulu. Apa itu netral? Nah, ini dia. Tidak menjudge, tidak memberi label terhadap kondisi yang kita alami. Contoh, ini pengalaman kami di dalam ruangan-ruangan training. Ketika mendengar kata-kata pensiun, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Peserta menjawab, mati pelan-pelan, Pak. Apa itu persiapan MPP, persiapan pensiun? Masa penderitaan panjang, Pak.
Apa itu pensiun? Wah, hidup sengsara, Pak. Nggak ada lagi gaji. Wah, kita sudah tua, Pak. Artinya apa? Ketika kita melebeli atau memberi label kepada kondisi itu, berarti perasaan kita sudah tidak netral lagi, Bapak Ibu. Maka netral adalah sebuah perasaan tidak judging, tidak memberi label terhadap kondisi yang kita alami. Netral saja dulu. Baru kemudian naik kepada menerima. Apa itu menerima? Betul, hari ini saya pensiun. Betul, hari ini saya tidak lagi bekerja. Dan betul sekali, saya tidak lagi punya penghasilan bulanan. Oke. Ini menerima nih ya, fase-fase menerima ya. Saya sepakat kondisi ekonomi sekarang tidak baik-baik saja, misalnya dia berkata begitu. Tapi saya yakin dan percaya, selama saya masih hidup, berarti Tuhan masih menjamin rezeki saya. Itu acceptance. Bukan, ya udah jalanin aja ya, kalau itu mah apatis ya. Ya udahlah ya ikutin aja kemana angin berhembus, gimana air mengalir itu apatis. Tapi ketika dia punya menerima adalah ya saya sadar sekarang saya pensiun, saya sadar nggak punya pekerjaan lagi. Memang itu kondisi saya. Saya syukuri ini sebagai perjalanan panjang hidup saya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan selama saya masih hidup, rezeki itu masih ada. Karena kalau kita menganggap rezeki kita habis, iya, kita sudah nggak lagi ikut Zoom ini lagi dong, gitu kan? Kita sudah selesai. Iya, biasa saja dalam arti kata menerima bahwa pensiun adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Pensiun bukan akhir, karena kita cuma baru pensiun dari muka bumi. Maaf, baru pensiun dari kantor gitu, belum pensiun dari muka bumi gitu. Kebalik ya. Ya artinya apa? Itu kan janji Tuhan sendiri. Selama kita masih hidup, kan kita masih banyak rezekinya. Oke. Dan banyak kok orang yang tidak punya pekerjaan tetap, tapi dia ada rezekinya. Betul nggak Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu tulis satu nama, orang yang Anda kenal, dia tidak bekerja secara bulanan, tapi dia punya banyak rezekinya. Orang yang Anda kenal, boleh tulis di situ. Apa profesinya? Profesinya apa? Orang yang Anda kenal dan rezekinya ada aja gitu. Coba boleh tuliskan. Wow, berkebun, dagang, apalagi marbot. Mantap, wah luar biasa tuh marbot tuh ya. Ya, menantu laki-laki saya jagal. Ini di rumah jagal gitu, jagal atau apa? Punya kos, pengacara, maksudnya pengacara yang itu kah, lawyer kah? Nah, sekarang begini Bapak Ibu, kalau kita baru pensiun dari tempat kita, maka apakah serta-merta rezeki kita habis? Tolong tuliskan. Iya dan tidak. Apakah serta-merta rezeki kita sudah nggak ada? Berarti siapa sih yang menjamin rezeki kita? Kalau begitu, selama kita masih hidup, benarkah rezeki kita masih terjamin? Tolong tuliskan. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak Ibu. Artinya apa? Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, Coach, enak amat sih ngomong gitu. Kan saya baru pengen pensiun nih. Memangnya Coach pernah ngerasain gitu ketika sudah nggak lagi bekerja, terus nggak punya penghasilan. Ya justru karena saya bisa bicara ini, saya sudah pernah ngalamin, Bapak Ibu. Dan luar biasanya apa? Nggak ada yang hilang.
Yang hilang itu apa sih? Ketika kita merasa bahwa kita sudah tidak lagi berarti, ketika kita merasa kita sudah tidak lagi bisa berkarya, ketika kita merasa bahwa dunia itu berakhir ketika kita selesai dari pekerjaan kita. Tidak, Bapak Ibu. Tidak, bagi yang yakin bahwa sebelum dan sesudah pensiun, Tuhan, Allah menjaga kita, maka sepanjang itu pula rezeki kita mengalir. Kalau Bapak Ibu setuju, boleh kasih emotikon senyum di layarnya. Kasih emotikon senyum di layarnya. Itu dia. Itu dia. Bu Siti Aminah malah nangis. Kak Sabto juga nangis. Ya artinya apa Bapak Ibu? Berarti kan selama ini post power syndrome itu kebanyakan di antara kita adalah setting mindset. Betul kita punya banyak waktu dengan keluarga. Betul kita punya banyak waktu untuk mengembangkan hobi yang selama ini tidak kita lakukan. Sangat betul sekali Bapak Ibu kita bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi satu yang paling benar adalah selama kita hidup, kita masih bisa bermanfaat dan berkarya. Apakah Bapak Ibu setuju? Kalau setuju ketik angka 10 dong. Oke, ketik angka 10. Ketik angka 10. Silahkan. Wah, betul, tetap diupayakan agar tetap bermanfaat. Betul banget, Pak. Oke. Nah, sekarang gimana nih cara menaikkan energi level kita dari keterpurukan? Ini langkahnya. Ya, langkahnya ini saja, Bapak, Ibu. Saya akan share, selebihnya nanti kita diskusi ya setelah ini ya. Eh, nah, saya akan bercerita ini dalam bentuk kisah. Di tahun 2020, ya, saya harus mendapatkan sebuah keputusan tidak lagi mendapatkan penghasilan bulanan. Namanya manusia bingung, namanya manusia ya, cemas, khawatir gimana bulan depan, gimana 3 bulan kemudian. Tapi satu yang saya ingat adalah ilmu dari guru saya, Dr. Ari Ginanjar Agustian, yaitu yang Bapak Ibu lihat di sini. Artinya apa? Selama perasaan negatif itu masih berada dalam diri kita, apa sih langkah cepat untuk merilis perasaan negatif itu? Yang pertama, breathing teknik, teknik pernafasan. Tarik nafas, hembuskan perlahan. Ya, Bapak Ibu boleh ikuti ya. Tarik nafas dulu, hembuskan perlahan. Dan yang kedua, guru saya menjelaskan bahwa ternyata di balik gerak kita, sebenarnya ketika kita bergerak, maka tenaga kita, energi kita, perasaan kita akan berubah. Tapi kalau kitanya begini dan mengatakan, aduh hidup berat, aduh capek, aduh males-malesan, aduh, ya akan semakin beratlah hidup kita. Maka langkah yang pertama harus kita lakukan adalah gerak. Karena di balik gerak kita akan ada perasaan. Oke, perasaannya akan berbeda. Bapak Ibu silahkan coba saja. Mungkin caranya adalah satu, yang beragama Islam boleh saja pagi-pagi sebelum azan subuh berkumandang sudah berjalan ke masjid, pulangnya cari jalan yang berbeda, temui banyak orang, itu akan membuat perasaan kita lebih baik lagi dibanding kita terkungkung dan sebagainya. Itu yang saya lakukan waktu itu, bergerak.
Kemudian yang paling bahaya adalah ketika pikiran kita yakin bahwa rezeki kita sudah selesai. Itu yang paling bahaya. Maka yang kedua, bagaimana cara mengelolanya? Ubah dengan kata-kata terbaik. Ya, simpel aja. Saya akhirnya jadi sadar, apa yang saya ucapkan ketika SMP, semuanya menjadi kenyataan ketika dewasa. Dan luar biasanya, bukan saja yang baik-baik, tapi yang buruk-buruknya pun kejadian. Kalau Bapak Ibu setuju bahwa kata-kata itu adalah doa, pertanyaan saya Bapak Ibu, sekarang jujur pada diri sendiri. Mana yang lebih sering kita ucapkan? Kata-kata negatif atau kata-kata positif untuk diri kita? Tuliskan. Ayo tuliskan. Jujur sama diri sendiri. Mana yang sering kita ucapkan? Negatif atau positif untuk diri kita? Sebelum tahu ilmu ini, saya sangat sering mengatakan negatif. Wah, nggak bisa nih. Wah, berat nih. Wah, susah nih. Wah, nggak jelas nih. Kalimat-kalimat simpel itu ternyata membuat saya terbatas. Akhirnya apa? Setelah mengalami proses itu, setiap hari saya mengatakan hari ini saya sehat, saya bahagia, rezeki saya melimpah. Apa yang terjadi? Energi menjadi positif, dan luar biasanya kebaikan itu datang dengan sendirinya. Maka sekarang Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat, nah seperti ini, sesuaikan dengan agamanya. Ah, itu dia. Coba Bapak Ibu boleh tuliskan. Itu yang kedua ya. Silakan tuliskan. Nanti Mbak Dia silahkan dibacakan. Oke, baik. Nah, ini dari Mas Hedi yang baru nulis Mas Hedi. Oh gitu ya. Coba yang lain di encourage boleh. Mungkin lagi menulis sekali. Dari Bu Siti Aminah dari Bandung, tetap bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Apalagi Dari Pak Cahyo, selalu sehat, sukses dan berkah. selalu sehat, sukses dan berkah. Dari Pak Agus Nugroho, ya Allah, berikanlah kami sekeluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Mantap. Dari Pak Sabto Argo, percaya rezeki sudah ada dari Allah. Siap. Dari Bu Retno, dari BPPMP Jatim, berusaha tidak mengeluh saat kesulitan datang. Ya, Oke, ini dari Bu Juli tadi, selalu sehat, kehidupan yang penuh keberkahan. oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Tepuk tangan. Nah, Bapak Ibu, terakhir nanti nih sebelum kita diskusi nih. Tepuk tangannya gede banget tuh. Bisa gitu ya? Oke. Nah, ini karena tadi perubahan dalam hidup kita adalah emosi. Nah, sekarang ini penelitiannya dari Antonio de Amasio. Ternyata emosi itu paling lama munculnya cuma 90 detik. Dia muncul, kemudian hilang. Menurut Bapak Ibu, ketika emosi negatif yang datang, nah ini ya, dia kan nggak lama-lama amat ya. Ini penelitian paling lama, ada yang bilang 6, ada yang bilang 20, ada yang bilang 30, tapi ini terlama, emosi itu muncul selama 90 detik. Menurut Bapak Ibu,
ketika emosi negatif itu datang, apa yang harus kita lakukan? Tulis di kolom chat. Oke, Dari Bu Retno terima kasih. istighfar. Iya. Nah, Hmm. selama 90 detik itu ngapain tuh kita tuh ketika emosi datang yang negatif? Marah, cemas, gelisah, bad mood. Kemudian apa lagi tuh? Marah, cemas, gelisah, bad mood, eh, overthinking. Apa yang harus kita lakukan tuh selama 90 detik itu tuh? Ada yang bilang cepat istighfar. Nah, betul, kendalikan diri. Betul sekali, Pak Sabto. Diam. Kalau Anda marah, maka diamlah. Ah, betul sekali. Nah, Bapak Ibu sudah punya caranya nih. Ya, sudah ready dong. Berarti siap pensiun kan? Oh, udah punya caranya nih. Betul sekali, Bapak Bayu Aji. Wudhu itu dia akan menurunkan gelombang otak. Air suhu ruang itu, air dengan suhu yang normal itu menurunkan gelombang otak. Nah, pertanyaan selanjutnya, tolong jawab. Mana yang lebih rentan stres, laki-laki atau perempuan? Ayo, boleh tuliskan. Laki-laki, pria, laki-laki. Wow, banyak laki-laki ya. Yang nulisin laki-laki banyak nih. Laki-laki. Ya, dan survei membuktikan. Jajeng. Wanita lebih rentan, namun laki-laki lebih banyak. Nah, itu dia. Kenapa? Wow, Pak Ilham. Karena laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba beli sepeda lipat. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba apa modifikasi mobil dan motor. Betul sekali. Ini penelitiannya lama loh, 50 tahun. 47 sampai 97. Dan yang paling bahaya adalah laki-laki di Indonesia khususnya, di Asia Tenggara, di timur, bukan barat, ya, kita terjebak dalam maskulinitas, Bapak. Dari kecil sering didoktrin laki-laki jangan cengeng, laki-laki jangan nangis, laki-laki harus kuat. Sehingga akhirnya kita tidak mudah mengkalibrasi perasaan. Ya, padahal sebagai laki-laki dan sebagai manusia, boleh nggak sih kita sedih? Ya bolehlah manusia. Boleh nggak kita meneteskan air mata? Sangat boleh, karena kita seorang manusia biasa. Ya artinya sejauh ini, kalimat-kalimat yang keluar dari lisan lingkungan kita itu sangat berbahaya sekali mempengaruhi diri kita. Selama kita percaya bahwa kalimat itu benar. Kalau kita mampu membentengi diri, boleh jadi kita punya kekuatan. Nah, kemudian diteliti nih oleh seorang penulis, seorang dokter, dan juga seorang psikolog, dan juga seorang ahli di bidang hipnoterapi. Dia meneliti You Can Heal Yourself, You Can Heal Your Life dalam bukunya Dr. Louis Hay, Nyonya Louis Hay. Ternyata penyakit-penyakit yang kita alami, ya ini juga sepakat oleh para dokter di berbagai belahan dunia bahwa 80% sakit kita itu lebih banyak karena pikiran dan perasaan. Ternyata sakitnya kita itu lebih banyak karena memendam pikiran dan perasaan. Oke, ini ada observasinya Louis Hay.
Dan juga sudah banyak jurnal yang mengatakan bahwa banyak di antara kita yang ketika memendam perasaan, energi negatif, maka dia larinya ke fisik. Oke, maka satu kesimpulannya Bapak Ibu, ketika terjadi perubahan dalam hidup kita, mana energi pertama yang harus kita berada di dalamnya? Apakah sedih, marah, apatis, atau netral? Boleh tuliskan. Silahkan. Terima kasih. Setelah netral baru kita naikkan kepada acceptance. Maka Bapak Ibu, supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap segar, apapun yang terjadi di luar sana, apa yang harus kita jaga supaya kita tetap sehat, segar, dan bahagia? Boleh tuliskan. Apa yang harus kita jaga nih? Karena perubahan berpengaruh kepada perasaan, berarti yang harus kita jaga nih. Boleh tuliskan. Terima kasih. Mental, hati, apalagi perasaan, pikiran, betul banget. Ya, betul. Omongan di kata-kata dan di pikiran. Itu dia. Iya, betul. Kesehatan mana yang mungkin menurut Bapak prioritas kita jaga? Fisik atau mental? Wah, terima kasih. Kesehatan mental. Betul sekali, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Nah, itu sebagai sama-sama sharing kita di siang hari ini, Bapak Ibu. Silahkan, saya kembalikan ke Mbak Dia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hedi. Sebagai pengawal untuk diskusi kita lebih lanjut, silahkan untuk Bapak Ibu ada yang mau sharing kepada Coach Hedi di sini. Mungkin dari Bu Juli atau Pak Sabto Argo ataupun Pak Ilham. Pak Ilham senyum-senyum sepertinya mau bercerita ini, Bapak. Oke. Silakan Bapak Ibu ada yang mau sharing di sini atau bertanya kepada Coach Hedi terkait tadi apa yang sudah disampaikan, materi mengulas materi lagi ya Bapak Ibu yang kemarin-kemarin mungkin juga sudah disampaikan di sesi Wisdom Living di training masa persiapan pensiun. Mungkin dari Pak Sabto Argo mau ada yang disampaikan Bapak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Argo. Ya. Sebenarnya saya eh, sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Oh, Karena oke. ini masih ada WA, terus coba saya ikutin gitu ya. Terima kasih Eh, se- Bapak. saya pensiunan dari PT Astra Daihatsu Motor yang Oke, ada di oke. Sunter. Mungkin salam kenal ke bapak-bapak, ibu-ibu calon pensiun ya berarti ya, atau ada yang udah pensiun juga. Pengalaman saya untuk setelah pensiun ini emang awal-awal ya pada masa MPP itu sempat libur, libur selama 6 bulan ya, karena ada dari kantor ngasih jatah itu, ya enjoy aja karena kita nggak bekerja tapi dapat gaji kan ya, dinikmatin aja gitu ya. Tapi berjalannya waktu pada saat fasting yang waktu selesai tidak ada transferan gaji, nah kepala harus siap-siap dipegangin karena transferan yang biasa tanggal 25 itu sudah nggak ada gitu. Nah, apa yang harus kita jalanin atau kita counter masalah tersebut? Pengalaman saya sih, yang pasti kita keluar dari rumah. Jadi keluar dari rumah itu sebenarnya bukan terus kita keluar di rumah terus, bukan. Kita maksudnya ngubungin teman-teman,
ngubungin apa yang ada di kontak WA semua kita hubungin, kita ajak ngobrol, kita keluar kalau orang Islam ke masjid aja rutin aja, nanti ketemu banyak orang. Nah, itu yang perlu kita jalanin karena biar kita tidak terkungkung di dalam rumah ditemenin sama HP aja gitu. Nah, gitu. Akhirnya ketemu lah macam-macam. Ada yang ngajak ini, ada yang ngasih tahu ini, begini, begitu. Ada pengalamannya begini. Akhirnya kita tahu semua eh, yang pengalaman orang-orang juga gitu. Nah, salah satunya akhirnya pada saat selesai pensiun itu ada eh, ki- yang ngasih tahu atau memperkenalkan sebuah bisnis, tapi nanti itu terserah pribadi masing-masing Bapak, tapi tetap harus dicek dan di apa teliti kebenarannya gitu. Nah, akhirnya eh, tujuan kita tetap pensiun yang bisa menghasilkan gitu ya. Walaupun kita sudah nggak bekerja tetap, tapi tetap harus kita ada usaha yang menghasilkan. Nah, di sini eh, saya ketemu orang yang akhirnya saya klik gitu ya. Akhirnya diperkenalkan dengan suatu usaha itu yang sistemnya dia apa menjadi penghasilan yang terus-menerus tanpa kita bekerja. Tapi awalnya memang harus bekerja. Nah, istilahnya pasif income gitu ya. Nah, itu yang saya jalanin sampai sekarang ini. Dan itu pun tetap harus kita nggak hanya itu eh, kita tetap harus berkembang. Jadi perasaan kita jangan seolah-olah setelah pensiun itu kayak seolah-olah udah berhenti itu masa kerjanya bukan. Kita hanya berhenti masa kontrak kerja tetap yang selama 55 tahun itu. Gitu ya. Jadi kita ini sebenarnya jangan merasa langsung, wah udah tua gini. Jangan. Kita tetap eh, merasa ya ada tanggung jawab begitu untuk melanjutkan eh, ritme kerja kita gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada saya. Eh, Mungkin eh, kalau saya sih udah ada contohnya saya sendiri. Jadi nanti kalau bapak atau ibu bukan iklan ya, ada yang kira-kira pengen apa usahanya apa sih? Nanti bisa WA ke saya. Gitu ya. Itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto untuk sharingnya, luar biasa sekali. Baik, Mas Jadi, mungkin ada yang mau ditanggapi Mas Jadi atau mungkin langsung ke ada mungkin yang ada yang mau ditanyakan Pak Sabto ke kepada Mas Hedi sebelum mungkin lanjut ke sesi atau Bapak Ibu yang lainnya. Eh, Tidak ada. Tadi ininya bagus banget. Jadi apa pemaparannya dari awal saya ikutin. Karena tiap hari Jumat saya juga dapat undangan ini. Cuman baru sempat eh, ngikutin lagi gitu. Tapi bagus tentang untuk penyemangat. Jadi biar nggak down pada saat kita pensiun gitu ya Bu. Oke, baik. Oke. Siap. Terima kasih Pak Sabto Harga. Baik, Bapak Ibu semuanya. Oke, di sini sudah ada respon nih dari Pak Jaya. Namun mungkin sebelumnya disclaimer ya, Bapak Ibu, ini Pak Sabto jago ini dulu profesinya di ADM jadi apa ini Pak Sosialinya bagus banget. Ini Pak Jaya sudah tanya, tapi mohon izin ini disclaimer ya Bapak Ibu, kalau usaha-usaha seperti ini nanti mungkin langsung dengan yang bersangkutan ya. Kami dari ISQ tidak bertanggung jawab apabila ada hal-hal yang mungkin kurang diinginkan atau mungkin kalau susah, alhamdulillah begitu ya. Mohon izin ya Pak Sabto, Pak Jaya, monggo Oke. silahkan. Ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan atau sharing terkait aktivitas pensiunnya saat ini, Bapak Ibu, atau mungkin rencana pensiunannya gitu.
Jika belum, mungkin bisa juga dituliskan di kolom chat Bapak Ibu dan sembari oke dari Bu Retno BPPM Jatim luar biasa sudah raise hand. Silakan Ibu Retno, apakah sudah siap untuk sharing Ibu? Ya, Ah, Bismillah. Mohon maaf, saya mohon izin tidak menghidupkan siap senyamannya kamera. Ibu aja. Iya, silahkan Baik, Ibu. saya belum pensiun, masih 5 tahun lagi, insya Allah saya pensiun. Tapi memang saya merasakan saya harus mempersiapkannya karena dari kawan-kawan yang sudah pensiun itu ternyata memang penghasilan kita eh, sangat jauh berbeda gitu kan. Jadi saya berpikir eh, apa ya yang bisa saya eh, lakukan untuk mempersiapkan itu. Karena saya berpikir kalau saya mau mulai usaha pada saat pensiun itu pasti akan berat di modalnya. Jadi kemudian aset apa yang bisa saya optimalkan untuk membuat usaha itu menjadi usaha saya yang benar-benar untuk meningkatkan uh, core bisnis yang mungkin selama ini sudah saya miliki di pekerjaan sebelumnya itu. Jadi kemudian saya berpikir untuk melanjutkan karena saya bekerja di bidang pendidikan, tentu uh, saya pikir orang pendidikan itu juga tidak berhenti berpikir, mestinya begitu. Saya juga merasa, kok saya nggak bisa ya berhenti berpikir untuk selalu um, punya keinginan untuk melakukan sesuatu bergerak seperti itu. Jadi uh, insya Allah akan saya masih merencanakan tapi dalam 1-2 tahun ke depan ini saya harus mulai mewujudkan apa yang menjadi rencana yaitu uh, melakukan usaha di bidang pendidikan juga walaupun itu mungkin kecil dulu dengan harapan saya memiliki uh, apa itu pengalaman untuk implementasi pelaksanaannya sehingga nanti pada saat 5 tahun ke depan saya sudah bisa memetik hasilnya, terutama juga ada perpindahan yang smooth gitu, yang lembut karena saya tetap melakukan rutinitas terus berpikir. Itu seperti itu yang saya ingin rancang dalam kehidupan saya selanjutnya. Bismillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Retno untuk sesi sharingnya. Betul Bapak Ibu. Mungkin terima kasih sebelumnya ya Bu Retno atas hal yang sudah disampaikan. Ini jadi pengingat juga nih. Mohon izin ya Mas Edi, sedikit mungkin kita ulik beberapa waktu lalu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah join konsisten dan tahu kalau dari ISQ-MPP beberapa kali tidak hanya mengundang para expert ataupun pelaku bisnis yang sudah bisnisnya sudah berjalan gitu ya Bapak Ibu sudah berjalan lama dan besar tapi kita juga mengundang Bapak Ibu yang memang dari pensiunan beliau real baru mungkin sekitar 2 atau 3 tahunan sebelum pensiun membangun usahanya. Nah, ini tidak lain memang sebagai portofolio kalau pensiunan membuka usaha itu seperti apa sih pennya atau peluangnya seperti apa, kendalanya seperti apa sehingga harapan kami tetap dapat memupuk inspirasi, kemudian juga memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian itu lebih dekat karena kondisinya kan tidak jauh beda ya dengan Bapak Ibu yang sekarang hadir, artinya membuka usahanya memang betul-betul mendekati masa pensiun sehingga ketika mau dicontoh ataupun kita mau mengikuti sistem itu di luar sistem franchise ya Bapak Ibu itu masih kita masih Bapak Ibu masih apa ya rasional untuk membuka bisnis tersebut mungkin itu dan dengan tadi yang Bu Retno sampaikan ke depan insya Allah mungkin dari Bapak Ibu yang di sini jika memang ada usaha yang sudah jalan dan berkenan untuk sharing, monggo silahkan kita perkenankan ya Bapak Ibu sesi webinar ini untuk kita bisa saling berbagi informasi. Pun dari ISQ juga sering ada liputan usaha, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang belum notice nih.
kita dari ISQ saat ini liputan tersebut masih free ya untuk alumni ISQ MPP. Jadi apalagi yang dekat-dekat masih di Pulau Jawa lah, apalagi di daerah Jabodetabek kalau mau ada yang diliput usahanya untuk iklan ataupun untuk nanti digital marketingnya itu bisa menghubungi saya ya Bapak Ibu. Nanti kita akan agendakan bersama untuk liputan. Oke, baik. Silakan mungkin dari Bapak Ibu yang lain atau mungkin dari Coach Hedi ada yang mau disampaikan, Coach? Ya, cukup Mbak Dia. Sudah Oke, saling memberi motivasi ini Bapak Ibunya luar biasa. oke, ini sudah ya Pak Sabto Arga nih sudah dijawab. Mohon izin Pak Jaya. Baik, silakan. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau disampaikan di forum ini sebelum mungkin kita tutup dengan closing statement dari Coach Hedi. Adakah lain yang mau disampaikan? Bu Lilis dari Cimahi mungkin? Susah akhirnya. Sudah masuk Ibu suaranya. Oh, sudah? Iya, Oh, iya. Terima silakan Ibu. kasih. Mungkin saya hanya ingin apa ya, berbagi pengalaman aja. Jadi, kalau saya sih eh, nyadar diri ya terhadap kondisi pensiun, gitu, seorang pensiun. Jadi, saya memang sekarang berusaha untuk mengasah eh, potensi saya, atau ya hobi saya, tapi tidak terlalu ngoyo gitu Bu, tidak terlalu ngoyo, tapi sudah mulai sedikit-sedikit misalnya saya pasarkan dari mulut ke mulut saja seperti itu, tidak terlalu dengan bagaimana, hanya ternyata pasti pasaran ketika saya memasarkan mereka meminta NIB seperti itu ya, kemudian meminta adakah uji labnya segala macam-macamnya. Nah itu bagaimana kira-kira, apakah memang harus saya turuti keinginan pasar atau ya udahlah dah saya mah hanya untuk sekedar hobi saja, seperti sekedar untuk mengisi waktu saja seperti itu. Membahagiakan diri sendiri lah seperti itu. Bagaimana tuh kira-kira? Oke, mungkin eh Mas Didi mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari eh, Ibu tadi Bu Lilis ya. Bagaimana? Oke. Terkait tadi, jadi Bu Lilis tuh inginnya hanya mengisi waktu nih, Mas Edi melakukan Hmm? usaha kayak gitu hanya ingin mengisi waktu. Namun ternyata dari market, dari orang lain itu menginginkan lebih nih. Mungkin ini agak jauh dari topik yang kita sampaikan tadi ya, Mas Edi. Yang Tapi dimaksud menginginkan lebih itu apa ya? kayak NIB-nya mana, usahanya apa, Ibu? Saya tuh sebetulnya mengolah sampah ya, awalnya mengolah sampah jadi sampah organik, sampah anorganik. Nah, kemudian Yang tuh? dibuat sabun lah seperti itu, dibuat kompos lah, dibuat apa seperti itu. Nah sabunnya itu kan sabun untuk muka nih ya, dari Eco Iya. NG. Kemudian, nah mereka bertanya, ini mana ada nggak uji labnya gitu kan? Padahal kalau pakai uji lab pasti kita akan ini gini gini gini, nah pasti akan lebih berkembang macam-macam seperti itu Pak. Iya. Biasanya sih Bu, itu adalah calon usaha-usaha yang akan jadi besar banget tuh kalau digituin sama orang tuh. Hmm, hmm. Berarti boleh jadi itu adalah cara Allah, cara Tuhan membuat usaha ibu akan lebih besar. Nah, sekarang tinggal keputusan ada di ibu, itu aja sih. Iya, gitu. Jadi boleh Iya, diikuti mungkin tapi dengan mungkin saya cari cari partner yang misalnya mungkin lebih betul. ya seperti itu ya. Oh Ah, iya. Oke. dan tentunya kan kalau kita mengambil keputusan di ranah dunia usaha, oh ya kita sudah siap dengan Hmm. segala tantangan yang akan dihadapi. Iya, siap. Iya, mantap Bu Lilis. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Mungkin akan saya mulai dipikirkan dan mungkin mulai dicari bagaimana solusi caranya ya, cara yang terbaik buat Iya. saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, Ya, ekspektasi sama-sama. masyarakat berarti tinggi tuh Bu.
Iya, sekarang itu sudah berapa kali produksi nih sabunnya itu. Hmm. Dan sudah mau habis sekarang udah habis lah udah mau produksi baru lagi. Saya berpikir juga, aduh nih kalau misalnya kebanyakan ini saya jadi capek nih gitu seperti itu. Ya capeknya kan positif, Bu. Capeknya menghasilkan gitu. Dibanding Iya, capek iya. bengong, Ah, iya, iya, iya. Ya, terima kasih motivasinya. Oke. sama-sama, Ibu. Ya. Oke, terima kasih Bu Lilis dari Cimai. Baik, Coach Hedi, karena mungkin ini tidak ada lagi dari Bapak Ibu Ya, yang mau menyampaikan. langsung aja kalinya ya. Ah, ah, boleh untuk memberikan closing statement nih, Coach Hedi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang luar biasa. Kalau saya selalu ingat pesan dari guru saya bahwa tidak ada yang buruk yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Semuanya baik. Ada yang kebaikannya langsung bisa kita rasakan, lihat, dan dengar. Ada juga kebaikan yang bisa kita lihat, rasakan, dengar itu nanti. Cuman satu hal, alam semesta beserta seluruh isinya, kejadian-kejadiannya itu netral. Kitalah yang memberi makna terhadap kejadian yang menimpa kita. Kalau kita kasih makna baik, ya baik. Kalau kita kasih makna itu tidak baik, ya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka Allah selalu sesuai dengan prasangka hambanya. Saya Heidi Hadi, murid dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Assalamualaikum. Super, super. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edi untuk materinya, sharingnya yang luar biasa. Betul Bapak Ibu, mungkin kalau kita garis bawahi yang disampaikan Coach Hedi tadi ya, apapun aktivitasnya landasannya harus positif. Energinya kita harus setting ke energi netral dulu nih, apa yang kita terima, baik itu buruk, orientasinya tetap kita harus positif gitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Coach Hedi atas waktunya. Luar biasa sekali berkenan menyempatkan di tengah jadwalnya yang padat untuk tetap menyapa Bapak Ibu semuanya, mengulas kembali materi-materi yang kemarin sudah diberikan di sesi training. Dan Bapak Ibu izin sekedar menyampaikan informasi bahwa kami dari ISQ Masa Persiapan Pensiun di Agustus mendatang akan mengadakan training MPP Public. Jadi mungkin dari rekan-rekan Bapak Ibu yang menginginkan untuk mendaftar ya Bapak Ibu, mohon izin karena ini berbayar selama 3 hari training, lokasinya di Menara 165. Bagi rekan-rekan Bapak Ibu, training ini dibuka untuk umum, jadi nanti lintas perusahaan atau instansi biasanya pesertanya ya Bapak Ibu selama 3 hari. Apabila berminat nanti bisa menghubungi nomor admin yang biasa share untuk informasi webinar ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan dari saya memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan webinar ini ada hal yang kurang berkenan, baik teknis ataupun tutur kata saya dan sikap saya bagi Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin itu saja Bapak Ibu, namun sebelum kita tutup sesi pada sore hari ini, boleh berkenan untuk menghidupkan kameranya, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Oke, luar biasa. Saya Luar tidak biasa. Saya tidak menyangka kalau ternyata tidak Bapak menyangka Ibu kalau ternyata Bapak Ibu dari banyak dari banyak eh, berbagai wilayah, bahkan berbagai dari wilayah. Jayapura nih, dari Ibu Mariama. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Kita tunggu dari Bapak Ibu semuanya. Oke. Baik, Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga saya akan ambil fotonya. Boleh berikan senyuman terbaiknya dan jempolnya untuk Mas Hedi yang berkenan menyempatkan waktunya hari ini, Bapak Ibu, karena padat sekali jadwal beliau. Saya sampai tadi malam ini baru dapat konfirmasinya. Terima kasih, Mas Hedi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Boleh berikan senyuman dan jempol terbaiknya untuk narasumber kita, Coach Hedi, pada siang hari ini. Dalam hitungan ketiga, saya akan ambil fotonya. Dan satu, oke, dua, tiga, oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan kami tunggu di webinar-webinar selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Salam. Salam. Mbak Dia. Iya Bapak, terima kasih. Terima kasih, izin keluar. Silakan.
silakan. Ini saja. Terima kasih. Salam Bapak, terima kasih. Izin keluar, Mbak Tia. Salam Bapak, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Salam. Ya.